Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Dewan Pers, Antonius Jimmy Silalai. Ini peran Dewan Pers dalam hal ini apa, Jimmy? Dalam hal adanya tindakan blokir, dan ini kan media-media online, ada sebagian yang terdaftar, ada yang nggak terdaftar. Nah, bagaimana kalau itu blog pribadi, kan nggak perlu terdaftar? Iya, makasih Bang Karni Ilyas, Bapak Ibu semua. Jadi luar biasa, kasihan sekali ya bangsa kita ini, karena biasanya tahun baru dapat sesuatu yang baru, ini dapat hoax baru. Ya, kalau saya melihat ketika bangsa kita kemarin ada masalah beras palsu, kemudian ada yang namanya merek-merek palsu, sampai biduanita dangdut menyanyikan satu lagu yang namanya alamat palsu. Nah, sekarang kita harus dihadiahi berita palsu alias hoax. Ya, dan saya pikir Bang Karni, apapun yang terjadi ini keprihatinan bersama, dan kalau saya mengatakan ini bukan sekedar wabah saja, tapi ini tsunami of hoax. Ya, ini luar biasa dampaknya. Bahkan sampai teman saya yang sangat akrab saja, ya, dipastikan sudah bermusuhan sekarang. Hanya karena percaya dengan salah satu situs abal-abal, ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri. Jadi apapun yang terjadi, kami kalau dari Dewan Pers sudah jelas, ranah kami adalah kalau memang itu masuk dalam kategori produk jurnalistik, itu masuk dalam kategori perusahaan pers, tentu saja Dewan Pers akan mengarahkan ini diselesaikan, kalau memang salah ya terbukti, akan diselesaikan secara konstruksi hukum pers. Namun kalau memang ini di luar itu, ya apalagi dari 800 ribuan ya Pak Menteri, kemarin ya hampir 800 ribu, 43 ribu itu diantaranya mengaku sebagai media yang berproduk jurnalistik. Ini yang menjadi tantangan berat oleh Kominfo, kepolisian, dan juga dari kami dari Dewan Pers untuk bisa melihat, memastikan mana yang benar-benar memang masuk dalam kategori media atau pers yang memenuhi, ya, yang kontennya memenuhi kaidah jurnalistik, mana yang memang sengaja, ya, seperti yang tadi kita bahas, mana yang benar-benar palsu. Ini yang harus kita teliti benar ya sampai saat ini, supaya persoalan-persoalan tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa bagaimana mungkin misalnya dari sekian, besoknya misalnya di blog, ya ini kalau saya meminjam istilah salah satu slogan aparat keamanan di kampung saya, ada istilahnya patah tumbuh hilang berganti, Bang Karni. Jadi kalau sudah satu mati, besoknya itu akan muncul lagi. Ini yang tidak kita kehendaki, dan kita lihat memang produknya sama ya. Ini semuanya abal-abal alias hoax, berita palsu. Nah, sebenarnya selain untuk memilah-milah ini, kami juga butuh dukungan masyarakat ya. Dari Dewan Pers sangat membutuhkan dukungan masyarakat. Kami juga sebenarnya concern. Saya secara pribadi sebenarnya, ini ada Pak Polisi, Pak Awi. Saya berkeyakinan di balik 43 ribu itu hanya ada beberapa kelompok saja. Saya sangat berkeyakinan sekali. Karena apa? Ini memang musimnya digulirkan ya, sedemikian rupa mengikuti dinamika kondisi negara kita saat ini. Oleh sebab itu, kami mendorong aparat terkait dalam hal ini kepolisian bersama dengan Kominfo dan kita semua harus melihat siapa di balik ini. Karena kalau enggak, ini enggak akan tuntas-tuntas. Besok-besok pun kita akan terus-terusan membahas ini. Jangan sampai tahun baru 2018 kita membahas soal sesuatu yang sungguh sangat memprihatinkan kita, karena semuanya kita bisa terpecah belah hanya karena soal berita palsu ini. Nah, kita butuh penyelesaiannya sampai ke akar masalah. Siapa yang ada di balik 43 ribu ini? Apakah ini secara sistematik, ini ada yang mengorganisir, atau memang ini murni hanya keisengan saja oleh banyak personal-personal atau mungkin kelompok-kelompok. Tapi saya tetap yakin bahwa ada kelompok di balik ini. Ini yang barangkali perlu kita dorong agar bisa dituntaskan oleh pihak kepolisian, Pak Awi dan teman-teman, bersama dengan Kementerian Kominfo. Itu nggak bisa kepolisian tuh harus BIN itu. Ya barangkali kalau memang mau kerjasama silakan ya.
Tapi kami dari Dewan Pers Bang Karni dan saya rasa masyarakat juga barangkali sepakat bahwa kita harus menyelesaikan ini sampai ke akar persoalan. Akarnya itu adalah siapa di balik 43.000 ini yang mengaku sebagai produk jurnalistik. Atau siapa yang kalau mau lebih global lagi, siapa yang ada di balik 800-an ribu tadi. Itu yang barangkali menarik untuk ke depan, kita harus segera sudahi, harus dihabisi ya persoalan ini. Karena bukan apa, banyak problem-problem yang harus kita hadapi ke depan. Jangan sampai harus melebar hanya karena setiap hari ada saja informasi berita palsu yang kita harus hadapi, yang membuat kita satu sama lain saling curiga. Mau jadi apa bangsa ini, Bang Karni? Ya, kalau terus-terusan seperti ini. Mari sama-sama kita harus pastikan itu berakhir. Ini kan tidak kan ya boleh aja ya. Tapi ini kan sesuatu yang sebelum kita lahir juga udah ada. Ketika kita mati juga masih ada berita bohong gitu. Kan tadi udah saya antarkan dalam sejarahnya. Mungkin dari zaman Nabi Adam udah ada berita bohong. Nggak mungkin kita tuntasin ini. Walaupun kita kerahkan semua intelijen di Republik ini, dia akan tetap ada. Yang sudah dilakukan oleh Dewan Pers apa? Ya, jadi kami dari Dewan Pers selama ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kita sudah coba untuk memastikan memang mayoritas itu adalah bukan media pers, bukan yang tergolong ke dalam media yang memiliki atau kontennya adalah konten jurnalistik. Ini harus kita tegaskan, karena kalau konten jurnalistik itu tentu saja medianya harus sesuai dengan ada yang namanya standar perusahaan pers, Bang Karni. Ya, dia punya badan hukum dan beberapa kejelasan-kejelasan, ada syarat-syaratnya. Kemudian secara konten juga kita pastikan kalau dalam prinsip-prinsip dasar jurnalistik misalnya 5W, 1H, keberimbangan dan seterusnya. Ya, tentu saja ini yang sudah dilakukan selama ini oleh Dewan Pers. Sebelum wabah ini muncul pun Dewan Pers senantiasa untuk bisa menyampaikan ke masyarakat ya kepada semuanya dalam konteks literasi media agar masyarakat itu bisa memilih ya. Kira-kira media yang patut jadi referensi itu seperti apa. Nah, yang menarik lainnya adalah memang yang menjadi keprihatinan kita adalah ketika masyarakat di perkotaan saja, Bang Karni. Jadi kalaupun kita misalnya menangani sekarang, dari Dewan Pers coba untuk memastikan, oh ya ini masuk ke dalam media yang profesional, ini yang abal-abal. Tapi terlepas dari itu, ada saja setiap hari laporan dari, mohon maaf misalnya, dari saudara-saudara kita, sahabat-sahabat yang memang memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, percaya saja dengan yang namanya media yang abal-abal itu. Ya, mungkin ada seperti kayak kemarin kami sudah menemukan beberapa situs-situs media mainstream saja, itu sudah mulai dipalsukan. Jadi orang misalnya dengan satu nama tertentu, domain tertentu, langsung masuk, langsung percaya. Ya. Apalagi misalnya orang-orang tua yang mungkin berada di pinggir-pinggir kampung, misalnya kayak opung-opung yang ada dekat kampung saya, dekat pinggir Danau Toba sana, Bang Karni. Ya. Mereka orang-orang yang ada di pinggiran Sungai Mahakam, mereka yang setiap hari dengan durasi terbatas karena memang pulsanya terbatas untuk buka internet, langsung cepat percaya dengan apa yang tadi yang sudah kita bahas. Jadi Anda setuju dengan tindakan Menteri Kominfo? Saya pikir kalau memang dipastikan itu abal-abal, itu tidak profesional, ya mari kita sudahi. Ini bukan persoalan mengekang kebebasan berekspresi, ya Bang Karni. Tapi ini persoalan bahwa tadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah kalau bagi saya ini sudah masuk dalam kategori the tsunami of hoax. Ini sudah berdampak luas kepada kita semua. Baik, terima kasih. Tapi bahwa nama kita bisa dipakai benar juga. Saya tidak pernah punya akun Facebook, tapi nama saya ada 4 di situ. Nah itu dipercaya oleh publik karena dia banyak ngirim ditujukan ke saya, padahal bukan saya itu. Namanya Karni Ilyas juga. Saya mau masuk ke situ pun disuruh dulu, register dulu. Kayak Pak Nukman Lutfi sekarang. Gimana pendapat Pak Nukman terhadap tindakan dari Menteri dan Mabes Polri sekarang sebagai penggiat media sosial?
Oke, terima kasih Pak Karni. Saya akan bicara sebagai orang yang hidup di media sosial mungkin sehari minimal 10 jam. Oke. Dan saya akan komentari pertama kali dari Dewan Pers dulu. Ya, Dewan Pers ini merasa seolah-olah media mainstream itu adalah media yang terpercaya. Semua media lain di luar itu hoax. Tangkap saya begitu ya. Seolah-olah media mainstream adalah media yang mulia, yang kita semua patut percaya. Beliau mungkin tidak merasakan ketika zaman semua media itu judulnya sama. Halaman 1, zamannya Pak Harmoko. Ya, semua sama. Koran apapun, headline-nya sama, judulnya sama. Dan begitu internet muncul, publik mencari apapun yang media mainstream tidak berani menulis. Itu sebabnya Apa Kabar meledak menjadi sumber alternatif informasi yang media mainstream nggak berani. Media mainstream itu tingkat keberaniannya kecil, ya, tingkat keberanian kecil, tapi minta dipercaya. Ini sungguh menggelikan, ya. Di era di mana publik sekarang punya akses kemanapun, ya, kenapa disuruh percaya sama mereka? Publik sekarang sudah bisa membuat media sendiri, ya, sumbernya bisa banyak. Karena apa? Media mainstream mencari sumber ya seenak dia sendiri. Bahwa mereka melakukan metode jurnalistik ya, tapi milih sumbernya kan milih-milih. Milih-milih. Publik nggak puas. Publik itu akan selalu mencari apa yang dibalik berita. Itu lebih menarik. Media mainstream menyajikan apa yang didapat. Yang kira-kira nggak patah si keluar dikantongin dulu. Publik nggak mau kayak gitu. Itu sudah era zaman dulu. Udah era zaman dulu. Gitu. Makanya ketika muncul banyak media baru, itu sebenarnya adalah cermin ketidakpercayaan kepada media mainstream. Dewan Pers harus berpikir seperti itu. Bukan terus mengatakan itu hoax, enggak. Enggak bisa. Publik punya rule sendiri. Kedua, harus diingat. Malah Dewan Pers mau cari siapa di balik ini. Itu ngawur aja. Mending Dewan Pers itu, menurut saya begini loh, Dewan Pers itu mending membuat media mainstream menjadi lebih bisa dipercaya. Karena media mainstream itu juga pembuat hoax. Saya kasih contoh ya, Antara membuat berita bahwa Pak Jokowi disebut oleh Bloomberg ditasbihkan sebagai presiden dengan kinerja terbaik di Asia dan Australia. Betul nggak? Dan itu dikutip oleh semua media mainstream. Padahal Bloomberg nggak pernah bilang begitu. Apa tindakan Dewan Pers? Nggak ada. Oke, itu contoh lain banyak sekali. Artinya gitu, media mainstream itu tidak suci dari kesalahan. Oke, akibatnya apa? Akibatnya media-media non mainstream cari dia, bahkan sampai wawancara sendiri, reporternya Bloomberg. Dewan Pers mana suaranya? Nggak ada. Jadi kalau sekarang bilang begini, ini lucu. Ya, ini lucu. Saya sangat kecewa dengan Dewan Pers. Gitu. Satu. Kedua, Bang Karni. Ada satu lagi. Kalau media mainstream salah, dia boleh meralat, boleh memberikan hak jawab. Mana ralatnya dari Antara? Mana ralatnya dari media-media yang mengutip Antara? Mana suara Dewan Pers untuk itu? Enggak ada. Jadi ketika publik dikejar-kejar dengan undang-undang ITE terhadap apa yang disebut sebagai hoax, media mainstream tidak sendiri. Mengatakan kena undang-undang pers. Tapi nggak ada tindakan apa-apa itu. Pernah ada permintaan maaf dari Antara? Nggak ada. Pernah ada klarifikasi? Nggak ada. Oke, kedua Bang, karena ini yang juga penting ya. Era sosial media adalah era di mana suara publik itu keluar. Mereka punya media sendiri. Dulu publik nggak punya media. Media itu kan dimiliki konglomerat, ya kan? Dibeli oleh pemodal. Setiap mau membuat berita, ya redaksi yang mikir. Tapi begitu ada media sosial, semua orang bisa
apapun yang dia mau dia tulis bahwa itu tidak memenuhi standar jurnalistik. Tidak, iyalah. Publik kok disuruh standar jurnalistik? Ya tidak. Tidak. Terserah dong. Ya kan? Terserah. Nah, di saat publik punya media sendiri dan kemudian dikenakan undang-undang ITE yang perilakunya beda banget sama undang-undang pers, kan juga jadi tanda tanya. Ya kan? Publik jadi bingung nih. Ini maunya diapain? Kepada publik begitu kejam, kepada media mainstream disayang-sayang. Ya kan? Publik langsung masuk penjara dulu kan sebelum direvisi undang-undang ITE kan. Media enggak, lewat Dewan Pers. Ya kan? Itu. Nah, ketiga. Pemerintah lewat undang-undang ITE mengatakan bahwa yang bisa kena undang-undang ITE adalah mereka yang membuat hoax dan yang menyebarkan. Dua-duanya kena. Penyebar dan pembuat. Kita sadar bahwa literasi informasi rakyat Indonesia itu kecil banget, rendah. Kedua, literasi media pun rendah sekali. Ditambah lagi sebenarnya literasi sosial media kita sangat rendah, lebih rendah lagi. Terbukti dari apa? Terbukti dari sekarang adanya tren namanya yang penting sebar dulu, baca belakangan. Ya, kalau dulu yang penting baca dulu, apakah judul sama isinya sama apa enggak? Sekarang enggak. Nggak usah baca isi, judulnya cocok sama dia, sebar dulu. Salah belakangan. Nah, tapi ini menariknya apa? Ini tidak terjadi di Indonesia saja. Di Amerika pun sudah ada riset yang mengatakan bahwa 80% pelajar Amerika, ingat loh Amerika itu lebih keren dari kita kan? Asumsikan begitu kan? 80% pelajar di Amerika itu tidak bisa membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang palsu, mana advertorial. Amerika itu, ya. Indonesia paling tidak samalah atau lebih jelek. Dengan kondisi begitu, mengapa pemerintah dan aparatnya kemudian repot mengejar penyebarnya? Saya setuju dengan Dewan Pers tadi, kejar yang buat. Jadi kalau ada apapun yang disebut ujaran kebencian atau hoax, nggak usah pusing-pusing mantau penyebarnya. Kejar pembuatnya. Kalau dibilang tadi pembuatnya ya itu aja, berarti dia tahu dong, ya kan? Dewan Pers tahu dong. Tapi kok diem aja? Ya kan? Itu aja dikejar kalau memang mau beres. Jadi kita hidup di mana publik sedang bergembira, bersukaria, merayakan demokrasi yang dia punya selama ini, yang dulu nggak pernah punya karena dikangkangi oleh media mainstream, ya. Tiba-tiba sekarang dipaksa oleh Dewan Pers untuk percaya sama media mainstream. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pemerintah membuat undang-undang, itu nggak ada masalah ya. Tapi, saya sih kritik kepada cara menangkapnya. Cari pembuatnya, bukan penyebarnya. Karena penyebar nggak tahu. Nggak bisa bedain mana yang hoax apa enggak. Contoh terbaru adalah, ada berita dari media mainstream bahwa aplikasi Clue dari Pemda DKI itu ditutup sama pejabat apa? Yang sekarang, yang gubernur pejabat sekarang. Nyebar udah, yang benci dengan tetangga sebelah, ya, itu mengatakan, wih ini pejabat buruh ini kok ngawur ya gitu. Tapi ternyata enggak. Ternyata yang benar adalah hanya laporan dari RT dan RW yang tidak ada lagi di aplikasi Clue. Jadi aplikasinya dimatiin. Tapi di timeline sudah bertengkar itu. Siapa penyebabnya? Media mainstream, bos. Gitu. Media mainstreamnya aja kacau, tapi menuntut publik untuk benar. Kan nggak lurus di cara berpikirnya. Gitu. Kira-kira gitu, ya. Baik. Terima kasih. Baik, Pak Numan. Sekarang Rocky Gerung. Oke, selamat malam, Karni Ilyas. Beliau ini peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Ya, saya mau berselisih dengan pandangan sebelumnya, terutama yang secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara.
Sorry, suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Entah itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya tuh. Itu dulu poinnya. Nah kita nggak tahu soalnya apa, hoax itu apa sebetulnya. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Tadi saya baca sore tadi Pak Jokowi bilang jangan membaca Jokowi undercover karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi dari mana Pak Jokowi tahu. Oh pasti kalau ada wartawan tanya dia akan bilang kata Pak Tito Kapolri. Itu Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu. Dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Ini, jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax ini dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri, dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling, majakin rakyat, bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu, pajak pintu rumah itu, you bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Siluet. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya gak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih. Dalam pembicaraan semacam ini. Menteri kah? Atau dia di tingkat lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana statistik berbohong. Kemarin di dalam debat Pilgub DKI, Pak Ahok bilang begini, saya baca tadi di media. Jakarta Human Development Index-nya tertinggi se-Indonesia. 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu dia dapat award 4 kali. Sebagai fakta benar. Tetapi sebagai pesan politik itu adalah hoax. Karena nggak ada gunanya menyebut itu. Karena dari 10 tahun lalu, 12 tahun lalu Jakarta selalu di atas memang.
Karena ibu kota dengan APBN 70 triliun. Jadi apa yang berita di situ? Jadi hoax artinya informasinya nol atau lebih kecil dari nol. Itu yang namanya hoax itu. Jadi kebohongan itu ada standarnya. Akibatnya apa sekarang? Seluruh diskursus politik itu diambil alih oleh negara. Diskursus publik diambil alih oleh negara. Nanti ada aturan bahwa yang boleh diucapkan adalah A, B, C, D. Bicara soal SARA nggak boleh. Bicara soal LGBT nggak boleh. Nonton Jakarta Unfair nggak boleh. Baca Jokowi undercover nggak boleh. Jadi apa yang kita sebut sebagai public discourse hilang. Itu pertanda bahwa negara ini menuju totaliter itu. Cuman dalam negara totaliter pikiran, ucapan, karya itu dilarang. Tentu Anda bisa bilang bahwa oh ya ini demi kemaslahatan bangsa. Demi etika, demi moral. Pemerintah berbaik hati untuk merawat opini publik. Dulu di zaman Yunani, dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dianggap sebagai raja yang bijaksana. Karena setiap malam dia undang satu warganya tidur di ranjang emasnya. Malam-malam si raja ngintip. Kalau rakyatnya tubuhnya lebih panjang dari ranjang emas si raja, digergaji kakinya. Kalau lebih pendek ditarik supaya fit and proper, pas panjangnya dengan panjang raja itu. Jadi dia layani publik itu, tetapi dengan ukurannya sendiri. Dan kebenaran semacam itu yang disebut sebagai gejala awal otoritarianisme. Kita nggak ingin hidup dalam keadaan semacam itu. Nah sekarang ada semacam gairah untuk memberantas hoax. Tapi pada yang sama kita mengumpankan seluruh kemewahan kita dengan demokrasi pada pengendalian negara. Itu yang saya tentang tuh. Terima kasih. Ternyata lebih keras daripada tulisannya. Beliau saya undang karena saya baca tulisannya. Dan itu soft. Ternyata yang keluar art. Orang yang membatasi kebebasan pribadi seseorang demi keselamatan tidak layak mendapatkan kedua-duanya. Benjamin Franklin, pendiri Amerika. Kita rehat sejenak. Kumpulkan dan mainkan Playtos sesuai imajinasimu. Mana Playtosmu? Beli 2 Tango Wafer, dapatkan Playtos Disney eksklusif dari Tango, partner resmi Disney. Pemirsa, semakin tua, penurunan fungsi persendian dapat mengganggu pergerakan organ tubuh seperti lutut, pinggang,